Ada kalimat yang sering diucapkan di dunia pendidikan, yaitu ad maiora natus sum. Kita dilahirkan untuk hal-hal besar. Kalimat ini bukan untuk kesombongan, tapi jadi pedoman bahwa setiap dari kita dapat melakukan banyak hal di luar yang dapat kita bayangkan. Suster Fransisco menanamkan hal ini bagi anak didiknya. Setelah tidak lagi jadi kepala sekolah SMA Santa Ursula Jakarta, Suster Fransisco membangun Santa Ursula BSD. Ia bercerita tentang konsep awal membangun Santa Ursula BSD yang terus berkembang hingga kini. Santa Ursula BSD luar biasa. Ini bisa dibilang salah satu masterpiece dari seorang Suster Fransisco. Ya memang dengan sengaja ini kan dulu tahun 1990 mulai dibangun ya. Jadi saya tahu bahwa di Kompas TV, di Kompas tiap hari ada ulasan tentang BSD. Dan saya baca tiap hari mulai 1 Januari, 16 Januari BSD dibuka. Lalu saya mau lihat seperti apa. Lalu saya memang datang ke sini untuk mencari rumah untuk guru. Supaya guru-guru mempunyai rumah yang layak untuk mereka sebagai guru. Lalu saya datang ke sini, memang ada sih, saya beli 3 rumah. Ketika saya mau bayar keesokan harinya, Pak Budi Arsa itu mengatakan, itu menantu dari Pak Ciputra, loh suster dari Santa Ursula, kan saya sudah minta supaya Santa Ursula minggir kemana? Minggir ke BSD. Kan saya sudah tulis surat kepada Monsinyur Uskup Jakarta. Saya mengatakan, aduh, kita sih tidak mikirin untuk mengenai sekolah yang baru karena kita kekurangan orang untuk betul-betul menghandle ya, memanage sekolah itu. Lalu sesudahnya saya cerita kepada pemimpin saya. Pemimpin saya merasa penasaran. Dia telepon, Bapak Uskup, bagaimana Bapak Uskup? Ya saya sudah dapat surat. Ya jadi kalau bisa kalian minggir aja dah, sudah minggir. Minggir, ya sudah. Lalu dia mengatakan, kenapa tidak ya? Kalau memang Bapak Uskup menghendaki demikian. Mencoba. Lalu saya mengatakan, ya terserah bagaimana Anda mau melaksanakannya. Lalu dia mulai tanya-tanya sana-sini, sampai menulis ke Roma, sejauh mana boleh tidak. Vatikan maksudnya? Roma itu generalat dari kita. Oh, Ursulin. Ya. Lalu dia mengatakan, ya silahkan kalau memang harus minggir aja. Lalu saya mengatakan, uangnya dari mana nih? Kan kita nggak punya uang untuk begitu aja. Lalu kalau menurut hemat saya, kalau kita minggir ya, kita harus punya milik kita sendiri, jangan diberi oleh mereka. Nah memang ketika saya tanya, bagaimana? Dia mengatakan ya dapat 3.000 meter untuk sekolah. Buat apa sih mengatakan 3.000 meter? Nah suster mintanya berapa? 5 hektar. 5 hektar? Iya 5 hektar. Ini kan sekolah bukan untuk 1 tahun. Untuk 50 tahun kemudian saya mengatakan. Suster sudah berpikir ini tidak boleh. Lalu saya mengatakan 1 tahun, 2 tahun. Perlu ruang parkir. Ruang parkirnya bagaimana? Kan harus ada ruang parkir. 1 hektar harus ruang parkir. Nah, lalu dia mengatakan ya tidak bisa ya, kalau tidak bisa ya berikan saja kepada kongregasi lain, tarekat lain. Nah sesudahnya dia datang lagi. Bagaimana kalau 2 hektar? Wah masih kurang. 5 hektar. Negosiasinya cukup lama. Ya, saya membayar 3 rumah, tapi dia bolak-balik bicara mengenai sekolah itu. Lama-kelamaan dia mengatakan, baik suster, kita beri 4 hektar, 3,5 hektar. Nanti sesudahnya tahun depan kita beri lagi. Tapi betul atau tidak? Harus hitam putih, saya mengatakan tulis bahwa itu benar-benar akan diberikan. Lalu harganya berapa? Lalu suster mau bagaimana?
Ya beli, saya mengatakan. Meskipun nanti uangnya dari mana saya tidak tahu. Ya, jadi dulu masih 20.000 per meter persegi. Bayangin. Ya, Sekarang sudah jutaan di sini. Karena ini jalan besar. Jadi Lalu maksudnya minggir biar Santa Ursula tuh minggir dulu dia ya, ke minggir ke daerah pinggiran pinggiran Jakarta. Itu. Nah, lalu sesudahnya ya kami memang kan diberi. Lalu tahun berikutnya kita diberi lagi, tapi dia mengatakan harganya sudah naik. Loh, kok naik? Baru tahun lalu 20, sekarang naik berapa? 40. Karena sekarang untuk yang luar saja sudah tinggi sekali. Ya sudah, kita beli. Kita beli dapat 4,5 hektar. Dan dapat 10 rumah. Setiap rumah 10 juta. Untuk guru-guru. Jadi tidak saja soal murid, bagaimana sarana perparkiran itu juga suster pikirkan dan rumah bagi para guru. Suster, mengapa suster begitu mencintai pendidikan? Ya karena apa namanya, saya pikir dengan pendidikan, kalau saya mendidik, saya juga dididik oleh murid. Jadi kalau saya bisa membuat anak tumbuh, saya juga tumbuh sendiri sebagai pribadi. Dan itu saya kira sangat penting sekali karena dengan banyak mendapatkan murid, saya belajar dari mereka banyak dan saya menjadi juga lebih, ya bagaimanapun juga lebih up to date dan lebih memahami mereka dengan segala macam kesulitannya, dunianya, segala. Itu saya kira di situ ada pertumbuhan pribadi yang saya kira saya juga harus tumbuh, bukan hanya anaknya yang tumbuh. Itu pendidikan. Bagaimana suster sebagai seorang pendidik itu melihat bahwa pendidikan sangat penting untuk perempuan dan bagaimana suster melakukannya? Ya jadi perempuan itu jangan sampai dinomor duakan. Itu perempuan ya sama dengan sama laki-laki. Ya dia juga sama derajatnya karena dia mempunyai juga 3 daya jiwa, ini juga tidak daya jiwa. Jadi bagaimana dia mengembangkan ini itu tergantung daripada bagaimana kehendaknya, bagaimana dia membuat dirinya sendiri berkembang. Karena kan tidak bisa datang terus dari atas, dari guru dan sebagainya. Dari diri sendiri harus ada kemauan, keingintahuan untuk lihat semuanya apa sih. Jadi kalau saya cinta negara, bagaimana saya cinta negara? Kalau saya tidak melihat apa sih yang terjadi di negara kita, kita harus tahu apa. Jadi setiap hari Kamis saya lihat kamu misalnya saja gitu. Itu yang saya lakukan. Kadang-kadang Kamis tidak bisa, dan nanti keesokan harinya saya bisa lihat. Lihat di YouTube-nya. Iya begitu. Jadi itu kan membuat saya ini, misalnya itu dirty vote. Dirty vote saya tidak bisa terus ini, ya. Tapi ya saya melihatnya penggalan-penggalannya. Tapi saya kira itu cinta kepada negara, Pancasila, bukan hanya nyanyi Indonesia Raya, saya kira betul-betul harus jiwanya juga masuk ke dalamnya untuk Indonesia. Dan saya orang Indonesia, dibesarkan di Indonesia, sekolah di Indonesia. Kenapa saya tidak mau membesarkan ini? Ya, dan memang perlu kadang-kadang ke luar negeri dan sebagainya, memang perlu. Dan itu saya kira sama seperti dulu saya juga live-in segala itu di Filipina, itu kan saya coba juga melakukan di sini, gitu loh. Jadi belajar dari macam-macam cara untuk mengembangkan seorang supaya orang itu berguna bagi orang lain. Jadi jangan untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, tetapi betul-betul dia diciptakan bukan untuk dirinya, bukan itu, tetapi diciptakan supaya mencintai Tuhan, mencintai sesama, mencintai negara, mencintai lingkungan. Ini. Dan lingkungan itu penting. Bagaimana suster melihat bahwa dengan pendidikan seperti ini yang tadi suster katakan itu dapat mengubah manusia? Bisa, banyak. Ya, memang tidak mungkin tidak dapat dilihat lah instant. Tapi dalam perjalanan orang pada suatu ketika orang mulai sadar. Gitu. Kesadaran itu yang membuat mereka bisa berubah. Maka dari itu, kalau saya memberi retret ya kepada anak SD, kepada anak SMP, SMA, kesadaran beriman sebagai seorang yang beriman. Nah, sebagai nanti Pancasila
Ya kesadaran kamu sebagai orang Indonesia itu apa? Jadi kamu jangan sampai menyia-nyiakan Indonesianya. Tidak, kamu harus bangga bahwa kamu orang Indonesia. Itu kebanggaan itu bagaimana? Ya kamu harus tahu apa yang terjadi di Indonesia. Kamu harus tahu apa yang terjadi, ya kejelekan, kebagusan dan semuanya yang di Indonesia. Bagaimana negara kita juga berkembang semuanya. Bukan hanya pendidikannya, tetapi ekonominya, budayanya, segala. Itu kan menyatu semuanya, lingkungannya. Mengapa sejak dulu dari bisa dibilang puluhan tahun silam, Suster sudah memasukkan bagaimana mencintai lingkungan ini sebagai bagian dari mendidik? Ya, tapi itu lingkungan itu kan juga ikut mendidik saya. Lingkungan itu hidup. Jadi saya hidup, dia hidup. Sama-sama hidup. Lalu bagaimana kita bisa saling menghayati kehidupan itu. Ya, ini seperti di sini. Ya, itu 40% semuanya adalah hijau. Kenapa? Ya kita butuh udara yang segar. Kalau tidak ini bagaimana? Apalagi untuk anak-anak kecil. Dia butuh tempat untuk bermain. Keluar. Itu di mana? Sekarang mereka tinggal di apartemen-apartemen. Kalau dia tidak punya sesuatu di mana dia bisa berlari-lari, naik sepeda segala, ya bagaimana? Itu harus diberikan kepada mereka. Karena terbukti sekarang kita punya isu tentang global warming, tentang lingkungan hidup yang rusak. Tapi sesungguhnya dari sejak dulu